Bu, Waalaikumsalam. selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini Bu? Bu, aku minta waktu Ibu kira-kira 10 menit Bu ya, mengenai sedikit ini masalah sepertinya D5 etika. Aku rasa Ibu mengalami, ada kita setiap hari di sekolah pasti ada D5 etika itu Bu ya. Sini Bu ya, sedikit ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau rujukan moral itu Bu? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berada di sekolah itu, untuk kasus D5 itu mengidentifikasi yang mana dari kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk menetapkan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau D5 etika. Untuk perlu diperlakukan buat daftar pertanyaan identifikasi kasus, syarat kasus merupakan D5 etika. Jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan selalu norma-norma yang berlaku untuk menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Nah, selanjutnya gini Bu, selama ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Untuk mengambil keputusan itu akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama, faktor yang tahu pihak-pihak mana. Apakah kepentingan perorangan, orang banyak, mengandung nilai kebersamaan, kesetiaan, rasa adil, belas kasihan, ataukah dampak untuk sangat etis dan seterusnya. Langkah-langkah atau prosedur apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Berdasarkan pada prinsipnya berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan ketentuan peluang. Lalu, buatlah keputusan. Dari hal-hal tersebut yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus D5 etika Bu, apa saja? Dalam pengambilan keputusan D5 etika efektif yang perlu dilakukan dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Terus hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika ini apa saja Bu? Temanya mungkin diambil ada pihak-pihak yang tidak menerima hasil keputusan tersebut. Ya, di antara itu Bu ya, apakah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus D5 etika ini? Dan apakah menyelesaikannya langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dengan bentuk prosedur seperti apa saja? Tidak ada jadwal tertentu, tapi kita lihat mana yang sangat diprioritaskan untuk diselesaikan. Baik Bu ya, untuk yang selanjutnya ini Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah untuk membantu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus D5 etika ini Bu? Komunikasi dengan warga sekolah, pengelola emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi yang mempermudah membantu dan mengambil keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat kita petik pada pengalaman mengambil keputusan D5 etika ini Bu? Dalam permasalahan ini, mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal supaya keputusan yang diambil tidak merugikan siswa.
Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya Bu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pesan? Masuk pesan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ibu Lis? Alhamdulillah sehat. Maaf Ibu Lis ya, saya mengganggu, ingin ngambil waktu Ibu Lis sebentar. Ya, boleh. Ini Bu, ada yang sedikit ingin saya tanyakan Bu ya, tentang dilema etika. Ya. Selama ini bagaimana Bu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Saya di dalam rujukan moral dan etika ini, saya sangat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan ini terhadap anak didik, yaitu saya memanggil dan menginformasikan kepada wali murid bahwa etika ini perlu kita laksanakan dengan baik. Terus selama ini Bu, bagaimana menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dan keputusan itu bermacam-macam tingkah laku anak yang kita dapati dan kita laksanakan dengan diadakan sosialisasi dan mengadakan informasi terhadap anak-anak yang mempunyai tingkah laku yang tidak etika, harus kita panggil dan kita beri pengarahan dan arahan terhadap perbuatan yang baik. Kira-kira Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya laksanakan dalam pembinaan ini, saya mengadakan sosialisasi terhadap dewan guru dan wali-wali kelas untuk menangani masalah itu terhadap siswa-siswa kami yang kira-kira bersifat seperti itu supaya dididik semoga bertingkah laku yang lebih baik. Dan ini Bu, selanjutnya ada hal-hal apa saja Bu yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini? Hal-hal yang dapat kita laksanakan yaitu dengan memanggil komite dan wali-wali dan siswa, kita kasih pendidikan yang lebih tinggi dengan mengadakan sosialisasi. Ada juga Bu ya, hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti ini? Ya, pantangan kami yang terhadap siswa-siswa ini, kadang-kadang wali murid tidak menerima dengan tingkah laku anak-anaknya yang seperti itu. Dia menganggap anak-anaknya lebih baik, tidak seperti yang kami masalahkan. Dalam masalah ini Bu ya, apakah ada sebuah tata kelola atau jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah langsung diselesaikan di tempat atau berdasarkan sebuah jadwal untuk menyelesaikannya sesuai bentuk prosedur seperti apa Bu? Ya, kalau penyelesaiannya kami kasih dulu pertama peringatan. Panggilan pertama kami kasih peringatan, panggilan kedua dan ketiga kami tindak lanjuti. Adakah Bu kira-kira seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Anda dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Faktor yang kami ambil yaitu kadang siswa itu masalah orang tua, kasus masalah orang tua dan masalah perekonomian orang tua itu yang akan sulit anak-anak.
Baiklah Bu, ini refleksi wawancaranya Bu ya. Hal menarik apa Bu yang muncul dari wawancara tersebut seperti ini? Kira-kira pertanyaan yang mengganjal atau masih ada hasil yang bisa lebih dibandingkan lagi dengan paradigma, prinsip, dan langkah pengujian dalam mengambil keputusan kasus seperti ini? Dalam pengambilan kasus ini, langkah-langkah yang sangat kami memuaskan dan kami berterima kasih. Dengan adanya wawancara ini, kami bisa meningkatkan sosialisasi lagi terhadap siswa-siswa kami yang punya masalah. Terima kasih Bu. Saya mau banyak sekali mengucapkan terima kasih. Iya, terima kasih Bu sama-sama. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.